Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir di layar kaca Anda, edisi Minggu 17 Desember 2023. Bersama saya Anissa Redi, selama setengah jam ke depan kami akan memberikan berita aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memusnahkan 3 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina dan biskuit guna mengelabui petugas. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan 2 orang berinisial N dan SA yang berperan sebagai kurir. Berdasarkan laporan masyarakat, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 kg narkoba jenis sabu di kawasan Jalan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Petugas yang berkoordinasi dengan Bea Cukai Kuala Namu lalu memeriksa paket mencurigakan tersebut dengan tujuan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setelah diperiksa, ditemukan isi paket merupakan narkoba jenis sabu. Kabid Pemberantasan BNN Sumatera Utara, AKBP Deni Situmorang mengatakan, setelah diinterogasi petugas, tersangka N mengaku disuruh oleh tersangka SA untuk mengantarkan paket berisi narkoba tersebut. Petugas kini masih mendalami keterangan dari SA guna mengembangkan kasus agar dapat menangkap pemasok narkoba jenis sabu tersebut. Masyarakat ada laporan kepada kita, hari ada Rabu paket mencurigakan, tanggal 22 November. Kemudian kita tugaskan dari seksi intelijen, cek laporan itu kebenarannya. Posisi paketnya di mana, Pak? Lalu tadi saya jelaskan kan di Kecamatan Batangkuis. Tidak bisa spesifik, tidak bisa. Karena itu masyarakat kan harus kita lindungi juga. Kini para tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup hingga hukuman mati. Sementara melalui proses panjang, akhirnya bangunan diskotik K Garden diruntuhkan oleh tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan beserta pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Eksekusi bangunan diskotik yang merupakan tempat hiburan malam milik Syamsul Tarigan ini telah melalui proses panjang setelah ditangkapnya beberapa orang tersangka. Eksekusi bangunan liar yang berkedok sebagai kafe ini sudah sangat meresahkan warga karena merupakan sarang maksiat tempat hiburan malam dan pusat peredaran narkotika di wilayah Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang. Akhirnya dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, aparat penegak hukum dan pemerintah, tersangka utama yang merupakan pemilik lokasi hiburan malam, Syamsul Tarigan, berhasil diringkus oleh aparat penegak hukum. Setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi, ternyata tempat hiburan malam ini hanya memiliki izin kafe dan Dinas Perizinan Sumatera Utara mencabut izin bangunan karena berupa sarang maksiat. Eksekusi bangunan diskotik ini dilakukan dengan menggunakan alat berat yang menghancurkan seluruh bangunan agar tidak bisa beroperasi kembali. Puluhan petugas gabungan yang berasal dari aparat kepolisian Polda Sumatera Utara, TNI Kodam 1 Bukit Barisan, Satpol PP, dan Dinas Perizinan Sumatera Utara turun ke lokasi untuk merobohkan bangunan yang sudah sangat meresahkan tersebut. Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan, Yasir Ahmadi, mengatakan penetipan bangunan diskotik ini merupakan tindakan terpadu guna pemberantasan narkoba bersama seluruh stakeholder karena sudah sangat meresahkan dan merusak generasi bangsa. Pemerintah dan juga instansi terkait, termasuk juga dengan TNI, Pangdam, dan Kapolda sudah pernah juga melakukan penggerebekan di tempat ini dan juga ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba di sini. Sebelumnya sudah dilakukan penyegelan oleh Provinsi Sumatera Utara karena mereka tidak memiliki izin untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat diskotik. Dengan penyegelan dilakukan pencabutan IMB oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Usai pelaksanaan eksekusi, bangunan lokasi diskotik dan tempat hiburan malam ini disegel oleh aparat gabungan agar tidak bisa beroperasi kembali. Pemirsa, aktivitas yang dilakukan oleh PT Grout Sumatra Industri meresahkan warga di Jalan KL Yosudarso, Kecamatan Medan Deli. Warga di Jalan KL Yosudarso, Gang Buntu, Medan Deli mengeluhkan keberadaan dan aktivitas industri di permukiman mereka. Pabrik tersebut dalam kegiatan produksinya membuang sampah ke udara sehingga mencemari lingkungan melebihi ambang batas baku mutu yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Warga telah berulang kali melaporkan keluhan mereka pada kepala lingkungan, kelurahan maupun pihak perusahaan tersebut. Namun belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Salah seorang warga Sulastri mengatakan dentuman keras dari pengolahan besi membuat dinding rumah warga dan sekolah di kawasan tersebut mengalami keretakan. Mau ini tanggung jawab lah kan, jadi kalau tanggung jawab itu kita pun sama-sama enak gitu, karena kan yang berbuat orang itu gitu kan. Jadi masyarakat itu pun butuh juga tanggung jawab orang itu, kayak mana lah rumahnya kan pada kita semua kan nggak enak ditengok mata pun data-datanya kan banyak, jadi kurang bagus juga sih. Gitu. Sudah berapa lama nih Kak kejadian seperti ini Kak? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Harapannya sih kami ingin lingkungannya kan sehat, ya kan, gimana sehat, terus janganlah ini bising-bising kali, ini pun kita nggak enak juga, nggak kerasa lama-lama di rumah gitu. Lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar pencemaran asap atau melakukan uji kelayakan terkait posisi pabrik yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, berencana akan menetipkan driver bus Trans Metro Deli. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait bus tersebut kerap berkendara secara ugal-ugalan dan menghilangkan nyawa orang lain. Video amatir merekam seorang pengendara wanita tewas di tempat usai tertabrak bus Trans Metro Deli yang diduga berkendara secara ugal-ugalan di kawasan Medan Labuhan. Kejadian tersebut merupakan satu dari sekian banyak kejadian kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan cara berkendara driver bus Trans Metro Deli. Tidak hanya laka lantas, beberapa kali juga moda transportasi kota yang dibangun bertujuan untuk mengurangi kemacetan ini terbakar akibat korsleting. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku bahwa dulunya bus ini merupakan bus eksekutif. Namun kini bus tersebut dibawa secara ugal-ugalan layaknya angkutan kota. Bobi menyebutkan dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait cara berkendara bus yang membahayakan masyarakat. Terkait hal tersebut, dirinya akan melakukan tindakan berupa pemecatan dan penggantian driver yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Pemko Medan dalam waktu dekat juga akan membangun bus Rapid Transit atau BRT dan menggalakkan transportasi umum guna mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Medan. Metro Deli itu Pak. Ya pasti nanti ingin saya sampaikan seluruh driver ya Pak ya. Ini seluruh driver nanti akan coba kita lihat lagi. Saya baca-baca respon dari masyarakat tadi bagi media sosial yang lain itu memang ada yang bilang dulu bagus, dulu memang terasa bis eksekutif, sekarang udah mulai terasa bis ugal-ugalan. Kalau masalah laka lantasnya ini kan kita serahkan ke pihak kepolisian, tapi kita dari Pemko Medan ketertiban pengendara baik kendaraan umum yang utama. Selain itu pemirsa, guna meningkatkan literasi masyarakat akan keteladanan dan panutan yang dapat dijadikan sebagai contoh, Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Sumatera Utara menerbitkan buku berjudul Birokrat dan Politisi Teladan.
Buku birokrat dan politisi teladan yang diterbitkan Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Sumatera Utara melalui biografi putra daerah Sumatera Utara, yaitu Haji Abdul Wahab Dalibunte yang merupakan mantan Bupati Tapteng, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Sumatera Utara, hingga Ketua DPR RI. Asisten Administrasi Umum Lis Handayani Siregar menyampaikan pidato PJ Gubernur yang mengapresiasi seluruh putra daerah yang memiliki keteladanan sehingga biografinya diharapkan dapat menginspirasi masyarakat. Dikatakan bahwa pembangunan SDM yang berkualitas menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan Sumatera Utara yang hebat dan provinsi yang senantiasa meningkatkan kecerdasan serta kesejahteraan. Untuk itu, PJ Gubernur menyampaikan bahwa Sumatera Utara harus mensyukuri atas banyaknya tokoh yang menjadi sumber inspirasi dan teladan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dwi Enda Purwanti menyampaikan menerbitkan buku Tokoh Sumatera Utara atas dasar usulan dari masyarakat Sumatera Utara. Usulan penerbitan buku biografi Haji Abdul Wahab Dalibunte yang berjudul Birokrat dan Politisi Teladan sudah melalui sejumlah persyaratan dan dianggap mampu menginspirasi setiap pembacanya. Melalui penerbitan buku yang dilakukan, diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi Sumatera Utara yang saat ini masih di bawah rata-rata nasional. Kita harapkan penerbitan buku-buku tokoh Sumatera Utara seperti ini akan memberikan manfaat untuk keteladanan bagi masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana tokoh seperti Bapak Wahab Dalibunte, beliau meniti karirnya itu tidak dengan mudah, tapi dengan perjuangan keras, dengan ketekunan sehingga beliau sampai kepada puncak. Biasanya kalau Dinas Perpustakaan itu siapa tokoh yang kita tuliskan itu adalah aspirasi dari masyarakat. Itu tentunya desakan dari masyarakat, dan ini kebetulan juga Iklap Raya juga aktif sekali mendesak kepada kami karena memang keteladanan Bapak Wahab Dalibunte itu sudah sangat-sangat diakui di Provinsi Sumatera Utara ini. Salah seorang putra Haji Abdul Wahab Dalibunte yang hadir dalam peluncuran buku biografi tersebut, Asnanuddin Dalibunte, mengaku bangga memiliki sosok ayah yang menjadi teladan bagi banyak orang. Sebagai anak, ia juga mengaku sosok sang ayah memang sangat disiplin dan rendah hati serta berintegritas yang tinggi. Ia berharap dapat memetik hikmah dari membaca buku biografi Abdul Wahab Dalibunte tersebut. Alhamdulillah dengan terbitnya buku ini kami keluarga merasa bersyukur atas apresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas Perpustakaan yang telah menerbitkan buku biografi orang tua kami untuk sebagai literasi bagi kaum muda, untuk bacaan mereka tentang keteladanan seorang tokoh politisi DPR RI dan sebagai seorang PNS. Peluncuran buku biografi Abdul Wahab Dalibunte dihadiri sejumlah mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara, Bupati Daerah Labuhan Batu, Kepala OPD dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa, serta penulis buku yakni Anang Anas Azhar, Rifai Nasution, dan Iwan MHI. Pemirsa, ribuan jamaah menghadiri tablik akbar bersama Ustadz Adi Hidayat di Masjid Musabihin Medan. Dalam tausiahnya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pentingnya menunaikan sholat subuh. Warga terlihat antusias memadati Masjid Musabihin Medan hingga lantai 3. Bahkan jamaah rela sholat di luar masjid. Dalam tausiahnya, Ustadz Adi Hidayat mengajak kepada seluruh umat Islam untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Dikatakan mengawali kegiatan sehari-hari tentunya harus memiliki program yang sebaiknya dilakukan pada awal subuh, di mana subuh dapat diartikan dengan rencana kegiatan yang dirapikan. Jika seorang muslim subuhnya sudah baik, maka ia telah menyusun rencana-rencana ke depannya dengan baik pula. Ustadz Adi Hidayat mengajak para jamaah menjaga kekompakan dalam meramaikan masjid dan membaca Al-Quran. Mendekati pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kepada jamaah untuk berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai. Ia mendoakan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nantinya, semoga mendapatkan hidayah oleh Allah.
Sementara itu, Ketua BKM Masjid Musabihin berharap umat muslim kompak dalam meramaikan masjid. Kalau kita dengar Ustaz Adi Hidayat dalam tausiahnya menceritakan pentingnya salat subuh, bahkan memulainya acara, memulainya aktivitas sehari-hari. Kami sangat berharap ke depan Masjid Al-Musabihin ini akan lebih ramai lagi. Kalau pada pagi hari ini ada jamaah. Panitia Tablik Akbar Subuh menyebutkan jamaah yang hadir mencapai 7.000 orang, bahkan ada jamaah yang datang dari luar kota untuk melakukan itikaf. Sangat luar biasa dan di luar ekspektasi saya, karena kami menyiapkan makanan itu 3.000 sampai 4.000, nyatanya jamaah itu hampir 7.000, bahkan lebih. Kami tidak menyangka antusias masyarakat yang datang dari luar kota begitu banyak. Ya kan? Sebelum acara mulai, mereka sudah mulai beriktikaf di sini. Pemirsa, jika Anda ke kota Sibolga, maka kota Sibolga yang strategis di pinggir laut membuat namanya dijuluki sebagai kota ikan dan pelabuhan. Pelabuhan lama yang tidak digunakan lagi kini dijadikan sebagai objek wisata yang sangat menarik. Pemerintah Kota Sibolga telah melakukan percepatan pembangunan pariwisata melalui revitalisasi dan penataan pelabuhan lama menjadi destinasi wisata bahari. Pantainya yang indah dan lokasi bermain air laut membuat masyarakat menyukai tempat ini untuk menghabiskan waktu sore hari sambil melihat keindahan laut dan kapal nelayan yang tengah mencari ikan. Di lokasi ini juga terdapat berbagai permainan untuk anak-anak dan tempat duduk yang pastinya nyaman bagi setiap pengunjung. Pemerintah juga menyediakan jembatan terapung yang dapat dijadikan sebagai lokasi untuk bersuah foto. Pemerintah Kota Sibolga tengah melakukan berbagai pembenahan sarana dan prasarana agar lokasi wisata bahari eks Pelabuhan Lama Kota Sibolga menjadi objek wisata andalan. Kedepannya, di objek wisata bahari ini akan dibuat sebuah tempat penjualan ikan bagi para nelayan kecil. Bahari yang ada di Pelabuhan Lama yang dulu sudah tidak terpakai, terabaikan dan menjadi tempat yang kumuh, sekarang sudah kita bangun menjadi wisata Pelabuhan Lama. Itu sudah kita kucurkan dana untuk pembangunannya. Sekarang mau kita tawarkan kepada pihak swasta yang ingin mengelola Pelabuhan Lama itu menjadi wisata yang profesional. Sementara Kadis Pariwisata Kota Sibolga, Rini Pohan mengaku saat ini Pemko Sibolga melakukan seleksi pengelolaan pelabuhan Kota Sibolga. Dalam hal ini, Pulau Poncan dalam tahap perencanaan melalui pembenahan rencana induk pembangunan pariwisata Kota Sibolga yang berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, sehingga diharapkan nantinya Pulau Poncan akan siap secara konseptual untuk mendatangkan para investor. Wisata Pelabuhan Lama ini kita harapkan akan menjadi ikon Kota Sibolga. Di sini nanti akan disediakan kuliner khusus, kuliner khas Sibolga, souvenir dan oleh-oleh dari Sibolga, serta berbagai panganan khas Kota Sibolga bersama para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Kota Sibolga. Juga setiap malam Minggu dan malam Senin di sini akan diadakan penampilan budaya, sehingga hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sibolga. Salah seorang warga mengaku objek wisata Pelabuhan Lama Sibolga sudah sangat menarik karena dapat dimanfaatkan warga untuk menghilangkan kepenatan, apalagi lokasinya berada di tengah kota. Kita juga istilahnya ada tempat wisata yang harus dikunjungi kan, karena di sini kan kurang hiburannya kalau Kota Sibolga. Jadi pemerintah udah bikin kayak gini tuh udah termasuk bagus lah. Jadi apalagi mau perlu dibenahi? Yang harapannya kita sebagai warga ini
sampahnya dikurangi, ya kan. Kita pun juga harus, kita sendiri pribadi sih ya, harus istilahnya harus jangan buang sampah sembarangan lah, nggak mesti harus dikasih tahu lah ya kan. Guna memberi kenyamanan kepada wisatawan yang berenang di laut, Dinas BPBD siap mengawasi wisatawan lengkap dengan perahu karetnya. Dan pemirsa, informasi mengenai kebun teh Sidamanik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Nisa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.